Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi dan DPR RI adakan acara seminar umum Desiminasi Informasi BPH Migas di Hotel Tiara Plaza Ciamis, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kepada wartawan, analis Humas BPH Migas, Narcici Makaleo mengatakan bahwa terdapat 4 segmen pengguna BBM subsidi menurut BPH Migas. Ada 4 yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, UMKM, pelayanan umum. Kalau pertanian itu untuk masyarakat petani yang memiliki sawah di bawah 2 hektar, ungkapnya. Tambahnya pula, untuk nelayan itu kapal yang ada di bawah 30 GT itu, boleh membeli BBM subsidi. Sedangkan untuk layanan umum, antara lain ambulan, mobil sampah, krematorium, rumah sakit tipe C dan D. Ketika insiden 24.com menanyakan tentang kebutuhan tagana, ia mengatakan bahwa harus terdaftar di daerah tersebut, kalau tidak berarti tidak boleh. Sedangkan untuk mekanisme pembelian BBM subsidi, menurut Narcici para petani yang akan membeli BBM bersubsidi, harus melalui kepala desa atau dinas pertanian karena akan diverifikasi oleh dinas pertanian. Selanjutnya, dikatakan bahwa karena kalau kepala desa tahu masyarakatnya tersebut seorang petani, maka dapat diverifikasi untuk dapat BBM bersubsidi. Kesimpulannya bahwa petani dan nelayan harus mendapat verifikasi memperoleh BBM subsidi. Di tempat terpisah Sales Brand Manager Rayon 4 Bandung PT Pertamina Persero, Azan Akbar Hawari menjawab pertanyaan wartawan, bahwa aturan pembelian BBM subsidi sudah ada sejak tahun 2019 namun kurang masif disosialisasikan. Ungkapnya bahwa harusnya melalui ESDM sudah terinfokan. Sedangkan untuk Jawa Barat itu disosialisasikan aturan terbaru. Dulu itu peraturan 17 tahun 2019 sedangkan terbaru peraturan nomor 3 tahun 2023 dan baru di-launching pada Oktober ini. Sedangkan tentang KSOP yang dijual itu memang untuk subsidi. Sebagai penegas tenaga ahli DPR RI Eka Satria Ramadan STMBA yang mewakili anggota Komisi 7 DPR RI Ardia Pratiwi Setiowati, mengatakan bahwa seminar yang dilakukan merupakan inisiasi Ibu Ardiah. Hal tersebut dengan mengakomodir seminar yang mendatangkan pihak BBM Migas dan Pertamina. Tujuan seminar tersebut adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang hendak membuat pangkalan. Dan juga pengetahuan tentang izin membuat SPBU. Menurutnya seminar dengan tema yang sama telah digelar pada 3 hari yang lalu yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober di Hotel Santika, daerah Kuningan. Melalui ESDM harusnya itu udah terinfo kan dari tahun 2019. Kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan Jawa Barat itu mulai sosialisasi aturan terbaru. Jadi dulu itu peraturan 17 tahun 2019. BPH Migas mengeluarkan aturan baru di peraturan nomor 3 tahun 2023. Jadi aturannya baru Pak, baru ada. Tapi sebenarnya sudah diatur di tahun 2019. Nah ini aturan baru. Nah ini kebetulan jadwalnya Jawa Barat itu di Oktober ini. Pak, kaitan dengan tadi banyaknya keluhan dari masyarakat yang Pertasop itu tidak menjual Pertalit itu gimana? Pertasop memang lembaga penyalur dari Pertamina yang menjual BBM subsidi Pak. Sementara itu. Iya kan jadi katanya. Yang dijual itu produk non subsidi itu Pertamina. Memang ketentuannya seperti itu ya Pak. Sudah jelaskan kan ada 5 segmen pengguna BBM subsidi. Ada untuk petani, ada untuk pertanian, sektor pertanian, sektor perikanan, kemudian UMKM dan layanan umum. Ada 4 ya. Ada 4. Jadi kalau untuk pertanian itu adalah masyarakat yang petani yang mempunyai sawah atau itu di bawah 2 hektar. Dia bisa beli BBM yang non subsidi. Kemudian untuk yang nelayan juga seperti itu, dia tuh sekarang sudah ada aturan baru justru. Untuk nelayan itu dia mungkin yang kapal yang di bawah 30 GT, benar nggak ya? Di bawah 30 GT itu bisa mendapatkan BBM subsidi. Oke, kemudian untuk yang layanan umum bisa untuk ambulans, bisa untuk mobil sampah juga bisa, kemudian juga untuk krematorium, rumah sakit tipe C dan tipe D itu bisa beli BBM relawan subsidi. Relawan apa? seperti Tagana, Taruna Siaga Bencana, BPBD. Oke, kalau itu kan harus sesuai dengan gini, kita harus cek juga dulu apakah dia terdaftar di daerah itu. Kemudian dia juga itu harus kan kalau mau isi BBM subsidi itu harus ada QR code-nya. Dia terdaftar nggak di QR code-nya Pertamina? Kalau misalnya dia nggak terdaftar, dia nggak bisa isi BBM subsidi. Seperti
seperti itu sih. Iya. Yang kalau aturannya seperti itu. Kalau kayak petani, kayak apa nelayan itu mekanismenya gimana kalau mau beli BBM ke Oke, SPBU? dia harus ke kalau untuk yang petani dia bisa ke kepala desa atau ke dinas pertanian. Dia harus ke sana karena akan diverifikasi oleh dinas pertanian atau kepala desa. Karena kalau dia mungkin bukan petani, kan kepala desa dia harus tahu, oh masyarakatnya dia itu emang petani benar. Jadi dia bisa kasih BBM subsidi, bisa kasih rekomendasi BBM subsidi. Petani atau nelayan itu dia harus ke dinas yang terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi itu adalah dasar dia untuk membeli BBM subsidi di SPBU. Itu ada batasan maksimum berapa Oh iya, ya? pasti ada batasannya. Nanti saya lihat detailnya ada di paparan saya sih. Jadi maaf Bu ya, dari perkembangan pertanyaan tadi kan terlihat ya apa diseminasi atau sosialisasi terkait rekomendasi kepala desa ya terkait subsidi itu juga sepertinya kurang masif dan tadi diakui Jabar sendiri belum baru diagendakan ya Bu. Apa emang regulasi itu baru? sudah lama. Jadi aturannya kan sudah ada Pak tahun 2019. Ketika Bu Ardia mungkin kemarin itu Bu Ardia ketika di luar Komisi 7 agak susah untuk menarik narasumber baik dari pusat terkait minyak dan gas tersebut. Tapi ketika Bu Ardia masuk Komisi 7 ini akhirnya beliau menginisiasi untuk mengadakan pertemuan dari masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya bersama dengan pihak-pihak dari terkait seperti pihak dari BPH Migas dan juga Pertamina. Karena kan tadi ada juga yang bertanya masalah bagaimana terkait membuat suatu pangkalan gas, terus kemudian bagaimana kalau izin dan sebagainya untuk membuat SPBU dan sebagainya, itu banyak juga yang bertanyakan kepada Bu Ardia. Akhirnya beliau mengadakan inisiasi untuk agenda ini. Gitu. Sebagai TA-nya Bu Ardia, kira-kira rencana selain di Ciamis Pak akan di Kuningan, Banjarmandaran? 2 hari sebelumnya pada hari Jumat itu 3 hari berarti sebelumnya kami sudah mengadakan juga acara yang sama di Hotel Santika